teman-teman semuanya. Apakah kalian tahu apa itu BPIP? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu BPIP. BPIP itu adalah singkatan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian, atau lembaga pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, atau disebut juga UKPIP. Baiklah, di sini ada juga sejarah BPIP. Sejarah BPIP berawal dari dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Republik Indonesia perlu memandang apa yang dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggaraan negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKPPIP rasanya perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya. Dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan. Diharapkan BPIP akan tetap exciting walaupun pemerintahnya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Itulah penjelasan dari saya tentang BPIP dan sejarah BPIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Dwi Putri dengan NIM 2311-2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran BPIP dalam ideologi Pancasila. Ada beberapa peran penting BPIP dalam ideologi Pancasila, yaitu yang pertama, yakni pembinaan dan pendidikan ideologi Pancasila. BPIP bertugas untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program-program pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini mencakup penyusunan kurikulum, materi ajar, dan pelatihan untuk berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, hingga masyarakat umum. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, pengkajian dan penelitian. BPUP melakukan berbagai kajian dan penelitian yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Ini termasuk penelitian historis, sosiologis, dan politik untuk memahami dinamika penerapan Pancasila dalam berbagai konteks. Hasil penelitian ini kemudian digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam memperkuat ideologi Pancasila. Yang ketiga, ada advokasi dan penyuluhan. BPIP aktif dalam melakukan advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Pancasila. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, diskusi publik, dan kampanye media untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila. Melalui upaya ini, BPIP berusaha untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang keempat pula, ada pengawasan dan evaluasi. BPIP memiliki peran untuk mengawasi implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor.
baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Mereka mengevaluasi program-program yang telah dijalankan dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Pengawasan ini memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dan tidak hanya menjadi slogan semata. Yang kelima, yakni kerjasama dengan lembaga lain. BPIP bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan untuk menyinergikan upaya pembinaan ideologi Pancasila. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan dan dampak dari program-program BPIP, serta memastikan bahwa semua sektor masyarakat terlibat dalam upaya penguatan Pancasila. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu konsultasi dan mediasi. BPIP juga menyediakan layanan konsultasi dan mediasi terkait isu-isu yang berhubungan dengan ideologi Pancasila. Mereka membantu memfasilitasi dialog dan mencari solusi atas konflik atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, peran BPIP dalam ideologi Pancasila adalah untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap hidup, relevan, dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui berbagai program pembinaan, penelitian, advokasi, pengawasan, kerjasama, serta konsultasi, BPIP berupaya untuk memperkuat fondasi ideologis Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Terima kasih. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sekarang ini dipimpin oleh Dewan Pengarah, yaitu Megawati Soekarnoputri, yang diketuai oleh Yudian Wahyudi dan wakil ketuanya yaitu Haryono. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat menjadi BPIP memiliki fungsi utama, yaitu untuk membina, membangun, dan melestarikan ideologi Pancasila yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi utama BPIP dalam ideologi Pancasila di Indonesia. Yang pertama ada pembinaan ideologi Pancasila. Ini melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai Pancasila untuk berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur negara, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Lalu ada pengkajian dan penelitian. Ini mengkaji dan meneliti nilai-nilai Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang termasuk menganalisis tantangan dan ancaman terhadap Pancasila. Lalu ada koordinasi dan sinkronisasi. Ini mengkoordinasikan dan menyinkronkan program-program pemerintah serta lembaga lainnya yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila. Lalu ada penyuluhan dan konsultasi, memberikan penyuluhan dan konsultasi terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, hukum, politik, dan ekonomi. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Lalu ada sosialisasi dan publikasi, yaitu menyebarluaskan informasi mengenai Pancasila melalui berbagai media dan publikasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup berbangsa. Selanjutnya ada kerjasama dan kemitraan, yaitu menjalin dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendukung upaya pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila. BPIP sendiri berperan sebagai lembaga yang strategis dan menjaga, mengembangkan, dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ruflanian Atampu Bolon, NIM 2311-2029. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan didirikan BPIP. Tujuan didirikan BPIP untuk mempertahankan dan mengembangkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini mencakup penelitian, pengembangan, dan diseminasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, salah satu tujuan utama BPIP adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan sosialisasi, BPIP berusaha untuk membangun kesadaran akan persatuan dalam keberagaman dan mengatasi potensi konflik yang timbul. Menangkal radikalisme dan ekstremisme, BPIP berperan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangkal penyebaran radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam keutuhan negara dan ideologi Pancasila. Ini termasuk program-program pendidikan advokasi dan pembinaan masyarakat untuk mencegah dalam yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kepemimpinan dan berkepribadian Pancasila. BPIP juga bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, baik di tingkat individu maupun institusi. Mencakup pembinaan pemimpinan muda dan pengguna karakter Pancasila dalam tata kelola pemerintahan, membangun citra positif bangsa melalui berbagai kegiatan. BPIP juga berusaha membangun citra positif bangsa Indonesia di mata dunia. Ini termasuk diplomasi budaya, promosi kebudayaan Indonesia, dan kerjasama internasional untuk memperkenalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Indonesia yang kuat. Dengan demikian, BPIP memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik sosial dan ideologis Indonesia serta dalam membangun bangsa yang maju dan berkeadilan. Tugas BPIP. BPIP memiliki sejumlah tugas yang diamanatkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya termasuk adalah pengembangan dan penyuluhan ideologi Pancasila. BPIP bertanggung jawab untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Ini meliputi penyuluhan, seminar lokakarya, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan ekstremisme. Salah satu tugas utama BPIP adalah mencegah dan menanggulangi penyebaran ideologi-ideologi radikal dan ekstrim yang bertentangan dengan Pancasila. Ini mencakup pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi merusak stabilitas ideologis dan keamanan negara. Pembinaan kepemimpinan berkepribadian Pancasila. BPIP berperan dalam membangun kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ini dilakukan melalui program-program pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karakter yang memperkuat kesadaran akan tanggung jawab, moral, etika, dan integritas dalam kepemimpinan. Kajian dan penelitian ideologi Pancasila. BPIP melakukan kajian dan penelitian tentang berbagai aspek ideologi Pancasila, termasuk sejarahnya, relevansinya dalam konteks kontemporer, dan implementasinya dalam kehidupan sosial politik. Hasil penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan program yang berkaitan dengan Pancasila. Penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. BPIP turut berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan dari beragam konflik sosial, budaya, dan agama. Ini dilakukan melalui promosi dialog antaragama, dialog antar budaya, serta pendekatan-pendekatan lain yang memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman. Pengembangan kerjasama internasional. BPIP terlibat dalam kerjasama internasional untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila di tingkat global dan memperkuat hubungan negara lain. Hal ini mencakup pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan kerjasama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan diplomasi. Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut, BPIP berperan dalam menjaga kestabilan ideologis, politik, dan sosial budaya, serta mempromosikan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Contoh BPIP dalam ideologi Pancasila. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan Pancasila. BPIP menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Ini termasuk program untuk pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, dan masyarakat umum. Kedua, sosialisasi dan kampanye Pancasila. BPIP aktif dalam melakukan sosialisasi dan kampanye melalui berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, maupun media sosial. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran serta kecintaan masyarakat terhadap ideologi bangsa. Ketiga, penyusunan materi pembelajaran BPIP berperan dalam menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran Pancasila yang digunakan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Materi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembelajaran dan pengajaran nilai-nilai Pancasila.
Keempat, penelitian dan kajian Pancasila. BPIP melakukan penelitian dan kajian ilmiah tentang Pancasila baik dalam konteks histori, filosofis, maupun aplikatif. Hasil penelitian ini kemudian digunakan untuk mengembangkan program-program pembinaan ideologi Pancasila yang lebih efektif. Kelima, kerjasama dengan berbagai pihak. BPIP menjalani kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, akademis, dan pihak swasta untuk bersama-sama membina dan membanggakan pemahaman serta penerapan Pancasila. Oke, yang keenam, pembinaan dan pengawasan. BPIP memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, BPIP juga mengawasi penerapan Pancasila di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh konkret dari aktivitas BPIP meliputi penyelenggaraan secara seminar, lokakarya, dan diskusi tentang Pancasila serta penerbitan buku.